siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, tepatnya di ruang 101 pada hari Jumat 7 Maret 2025 dalam rangka seminar proposal yang akan dilaksanakan oleh Riza Khairana Nugroho dengan judul penelitian peran kolaborasi antar stakeholder melalui program penataan akses reforma agraria untuk masyarakat di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Yang terhormat Bapak Abdul Haris Farid selaku dosen bimbing yang pertama, yang terhormat kepada Ibu Trisnanti Widineksi selaku dosen bimbing kedua, yang terhormat Bapak Aristiono Nugroho selaku dosen pembahas, serta rekan-rekan yang hadir pada seminar proposal pada hari ini. Adapun susunan acara seminar proposal yang akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan seminar proposal oleh Riza Khairana Nugroho. Sesi kedua yaitu tanya jawab dari rekan-rekan taruna dan taruni. Sesi ketiga pemberian tanggapan dari dosen pembahas serta tanggapan dari dosen pembimbing. Sesi yang terakhir yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal. Baiklah, kita mulai sesi yang pertama yaitu pemaparan seminar proposal. Kepada Riza Khairana Nugroho dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Haris Farid dan Ibu Trisnanti Widineksi selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aristiono Nugroho selaku dosen pembahas pada seminar proposal kali ini. Baik, sebelumnya saya Riza Khairana Nugroho, NIT 21303704. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal dari penelitian saya dengan judul peran kolaborasi antar stakeholder melalui program penataan akses reforma agraria untuk masyarakat di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Baik, jadi pada pemaparan pada kesempatan ini adapun oleh pembahasan yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Baik, pada latar belakang berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1905, di sini menjelaskan bahwasanya kekayaan alam Indonesia dikelola sepenuhnya oleh negara dan diwujudkan untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dapat diartikan bahwasanya negara Indonesia memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu program yang dijadikan wujud kesejahteraan masyarakat ini yaitu RA, di mana RA ini menjadi acuan model dalam mencapai tujuan negara dengan memanfaatkan lahan sebagai sumber penghidupan guna mencukupi perekonomian pada masyarakat itu sendiri. Kemudian, untuk mendorong tujuan tersebut, maka pemerintah dalam ini melakukan perbaikan dengan menerbitkan Perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan penataan akses reforma agraria, yang mana di dalamnya dijelaskan bahwasanya dilakukan melalui penataan aset dan penataan akses. Namun dalam penelitian ini akan hanya berfokus pada penataan akses saja. Berdasarkan Perpres nomor 62 tahun 2023 dijelaskan bahwasanya penataan akses merupakan pemberian akses terhadap permodalan atau bentuk lain kepada subjek reforma agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pada pelaksanaan penataan akses ini dilakukan pada wilayah yang sudah terdaftar pada TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria. Kemudian dalam program penataan akses ini dilakukan melalui pemberdayaan tanah masyarakat, yang mana dalam hal ini merupakan penerapan konsep pembangunan ekonomi yang menjunjung tinggi nilai sosial. Dari konsep tersebut maka muncullah paradigma yang berpusat bahwasanya rakyat partisipatif dan berkelanjutan. Salah satu lokasi yang dijadikan sebagai lokasi pemberdayaan yaitu Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Adapun alasan lokasi ini dijadikan lokasi pemberdayaan dikarenakan selain didukung dengan data kepemilikan sertifikat tanah yang dilakukan program sertifikasi tanah pada tahun 2021 yaitu PTSL, selain itu juga terdapat beberapa potensi unggulan daripada pelaku UMKM. Namun dalam hal ini pelaku UMKM tersebut ditemui permasalahan terkait
keterbatasan modal, pemasaran, serta pengelolaan yang kurang profesional. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun skema yang digunakan yaitu akses mengikuti aset, di mana penataan akses ini dilakukan setelah adanya pemberian hak atas tanah ataupun penataan aset. Kemudian model yang diterapkan dalam model ini didasarkan pada kolaborasi lintas sektor, yaitu pemberdayaan kemitraan yang di dalamnya dibutuhkan bantuan dari lintas sektor. Adapun sektor ini antara lain Kantor Kota Malang, Disperindak, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, dan Permadanan Nasional Madani Kota Malang. Adapun peran dari sektor ini memberikan pembinaan dan penyuluhan terkait pendampingan kewirausahaan, khususnya dalam sektor UMKM. Melalui program ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis pada masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini ada pun rumusan masalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana kolaborasi antar stakeholder melalui program penataan akses pada sektor UMKM di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dan yang kedua, bagaimana dampak program kolaborasi antar stakeholder melalui program penataan akses pada sektor UMKM untuk masyarakat di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Next. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka ada pun tujuan penelitian yang pertama, mengetahui peran atau kolaborasi Kantor Pertanahan Kota Malang dengan instansi terkait dalam program penataan akses reforma agraria pada sektor UMKM di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dan yang kedua, mengetahui dampak program penataan akses reforma agraria pada sektor UMKM untuk masyarakat di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dan ada pun manfaat penelitian di sini, yaitu secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan tentang reforma agraria, khususnya dalam program penanganan akses reforma agraria di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dan yang kedua, ada secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran, masukan atau bahan evaluasi terhadap pihak pelaksana penanganan akses dalam pengembangan pemikiran terhadap pemecahan serta perumusan masalah yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian selanjutnya adapun penelitian terdahulu. Jadi beberapa kajian dari penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai bahan rujukan sebanyak 10 penelitian terdahulu, yang mana dari 10 penelitian terdahulu itu dilakukan klasifikasi menjadi 6. Yang pertama, kontribusi partisipasi masyarakat, peran kolaborasi antar stakeholder, strategi kolaborasi dalam redistribusi tanah, pemberdayaan masyarakat, penataan akses dalam RA. Melihat dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan berfokus mengkaji dalam pelaksanaan penataan akses reforma agraria oleh stakeholder terkait yang mengacu pada regulasi yang ada di Perpres 62 tahun 2023 dengan jenis pelaksanaan RA tahun 2024, serta mengkaji dampak dari adanya penataan akses tersebut dengan adanya penataan akses PTM pada UMKM. Next. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Jadi pada kerangka pemikiran ini, reforma agraria dilakukan melalui penataan aset, yang mana penataan aset ini dilakukan melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada penataan aset saja. Kemudian pada penataan aset ini dilakukan pemberdayaan masyarakat, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa pihak seperti Kantor Kota Malang, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Permodalan Nasional Madani Kota Malang. Dari keempat pihak tersebut dilakukan kolaborasi pada sektor UMKM sehingga akan muncul dampak dari adanya program tersebut, yang mana dilihat dari segi sosial, ekonomi, budaya, psikologis. Dari dampak tersebut maka akan terlihat bahwa masyarakat apakah mengalami kesejahteraan masyarakat. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada pun format penelitian digunakan dalam ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hal ini dilakukan peneliti guna ingin memfokuskan dalam mendeskripsikan atau mengidentifikasi secara narasi, yang mana dalam hal ini terhadap fenomena sosial yang ada di suatu kejadian lokasi.
Kemudian yang kedua ada pun lokasi penelitian di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Dan yang ketiga ada pun teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling, di mana peneliti hal ini guna untuk mengetahui informasi secara menyeluruh dari individu, di mana individu tersebut merupakan subjek dari penelitian yang bersedia untuk memberikan informasi. Dan yang keempat ada jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulan, observasi, wawancara, dan studi dokumen. Pada data primer ini dilakukan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara, dan pada data sekunder ini digunakan teknik pengumpulan studi dokumen. Dan yang terakhir ada teknik analisis data menggunakan teori Meilsen-Habermas. Selanjutnya teknik analisis data. Jadi menurut teori Meilsen-Habermas ini dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama pengumpulan data. Jadi pada pengumpulan data ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen mengenai peran kolaborasi antar stakeholder dan dampak dari program penataan akses reforma agraria. Dan yang selanjutnya reduksi data. Jadi setelah data terkumpul akan dilakukan reduksi dengan cara merangkum dan memilah informasi yang relevan dan penelitian ini. Dan yang ketiga ada penyajian data. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel. Dan yang terakhir penarikan kesimpulan dari data hasil penilaian peran kolaborasi antar stakeholder dan dampak dari program penataan akses reforma agraria. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian pemaparan seminar proposal dari Riza Khairana Nugroho. Sesi selanjutnya dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun memberi masukan kepada peneliti, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Optimis Segera dari Pertanahan. Pertanyaannya, izin Bapak Ibu dosen, dari apa yang dipaparkan oleh Saudara Riza, izin bertanya, mengapa penguatan kapasitas kelembagaan program tersebut diajukan pada sektor UMKM? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada. Mungkin yang lain ada yang mau ditambahkan atau ya, silakan. Izin Bapak Ibu dosen, coba kembali di bab 3 ya. Nah, di situ ada teknik pengambilan informan tadi. Tadi dijelaskan ada beberapa subjek kan. Apabila nantinya pada pengambilan informan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh peneliti, apa yang akan dilakukan? Terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab sama Mas Riza. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Ongki dan Mas Dharma. Jadi untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Ongki tadi ditanyakan kenapa ditujukan pada sektor UMKM ya. Berdasarkan hasil pra penelitian yang sudah peneliti lakukan pada desa tersebut memang sudah terkenal dengan usaha UMKM. Nah, dengan berbagai produk olahan tempe yang mana produk ini menjadi suatu ciri khas dan sebagai nilai tambahan ekonomi bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukannya produk tersebut dikembangkan agar untuk di masa mendatang akan lebih maju dalam segi pemasaran dan penjualannya, yang mana dalam ini menghadapi dalam masa yang terus berkembang dan menjadi lebih inovasi dan modern. Mungkin itu untuk Mas Ongki. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Dharma. Tadi tidak sesuai. Ya, Tidak sesuai. tidak sesuai ya, nggak lulus. Dengan apa yang direncanakan oleh peneliti. Oh, ya. Jadi berdasarkan hasil pra penelitian saya juga terkait informan yang tidak sesuai,
Sebenarnya waktu saya prapenelitian sudah memastikan kepada pihak